Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang saya cintai. Kali ini saya akan membawakan satu tema tentang pendidikan dan seni pemanfaatan pengetahuan. Tema ini menurut saya cukup menarik kita bicarakan di era hari ini karena banyak kita saksikan dunia pendidikan, terutama sekolah, terlalu banyak mengajarkan mata pelajaran kepada murid-muridnya yang sebagian besar murid-muridnya tersebut tidak memahami apa manfaat dari pelajaran yang mereka dapatkan. Karena itu, hal terpenting yang jarang orang membicarakannya adalah bahwa pendidikan itu bukan hanya sekadar menumpuk, mengumpulkan, menimbun berbagai macam pengetahuan. Bukan hal itu sebetulnya yang penting. Karena kalau itu yang terjadi kemudian anak atau murid menjadi kehilangan seni bagaimana dia memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang banyak yang sudah diperolehnya. Karena itu dunia pendidikan bukan sedang menjadikan anak menjadi gudang pengetahuan, menjadi orang yang banyak sekali memiliki pengetahuan, tapi tidak cukup kemampuan untuk memanfaatkan pengetahuan tersebut dalam hidupnya. Ada pernyataan bagus dari Alfred North Whitehead dalam buku The Aims of Education. Dia mengatakan, janganlah diberi banyak-banyak mata pelajaran kepada anak murid kita. Tetapi sekali kita mengajarkan tentang satu pelajaran, ajarkanlah mereka dengan maksimal. Nah, pengertian mengajarkan dengan maksimal itu adalah di dalamnya anak harus kita berikan insight dan inspirasi tentang bagaimana mereka memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk kehidupannya yang lebih baik dan lebih baik. Kita tahu bahwa pendidikan itu yang di dalamnya adanya proses belajar, UNESCO sudah merumuskan, bahkan beberapa ahli sudah menambahkannya. Dari mulai learning to know, bahwa pendidikan itu adalah proses belajar untuk berpengetahuan. Ada learning to do, proses untuk mampu melakukan sesuatu. Ada learning to be yourself, belajar bagaimana menjadi diri sendiri. Ada learning to live together, belajar bagaimana hidup bersama dengan harmonis, dengan penuh keadilan, dan saling membahagiakan, saling menghargai, dan saling menghormati. Dan ada learning to grow, belajar bagaimana untuk bertumbuh dengan sehat. Dan ada learning to be aware of God, belajar untuk bagaimana menyadari tentang kehadiran adanya Tuhan dalam kehidupan teman-teman yang saya cintai. Karena itu, dari semua proses pembelajaran yang tadi saya sampaikan itu, satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh setiap guru dan juga orang-orang dewasa lainnya ketika berhadapan berinteraksi dengan anak-anaknya atau dengan murid-muridnya adalah bagaimana kesemua pengetahuan tadi itu bisa bermanfaat dalam kehidupannya sehari-hari. Karena untuk apa? Pengetahuan yang banyak, pengetahuan yang begitu tinggi dan mendalam, kalau seorang murid tidak pernah mengetahui dan tidak mampu bagaimana memanfaatkan pengetahuan tersebut dalam kehidupannya. Karena itu menarik, misalnya Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin pernah menunjukkan satu hadis yang berbunyi, Na'udzubillahi min ilmin la yanfa'. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak ada manfaatnya. Disinilah pentingnya kita memberikan insight, inspirasi, dan juga cara-cara kepada semua murid-murid yang kita ajarkan maupun murid-murid yang kita berinteraksi dengan mereka. Disinilah hal terpenting yang tadi saya sampaikan di atas, yang sebagian besar guru dunia pendidikan melupakan hal penting yang tadi saya sampaikan, yaitu bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita
untuk memiliki kemampuan berseni, memanfaatkan pengetahuan. Karena pengetahuan yang dimiliki oleh setiap orang, dia menjadi tidak ada artinya kalau tidak ada manfaat buat kehidupannya. Tetapi hati-hati, setiap pengetahuan kita memastikan pasti bermanfaat. Tapi sebagian besar dari orang yang telah memiliki banyak pengetahuan yang pasti di dalamnya bermanfaat itu tidak tahu dan tidak mengetahui bagaimana caranya memanfaatkan pengetahuan yang telah dia miliki, yang telah dia genggam begitu banyak tersebut. Teman-teman yang saya cintai, disinilah kesadaran bersama perlu kita tampilkan. Karena lagi-lagi orang banyak bicara soal sistem pendidikan, soal metode bagaimana menyampaikan konten materi kepada murid-murid, dan soal bagaimana seorang guru menguasai konten materi dari apa yang akan diajarkannya. Tetapi hal terpenting yang tadi saya sampaikan itu luput dari banyak pendidik, dari banyak lembaga pendidikan semacam sekolah itu untuk menyadarinya bahwa kesemua itu menjadi muspro, menjadi mubazir kalau anak tidak memiliki kemampuan, tidak terinspirasi dan tidak tahu caranya bagaimana memanfaatkan pengetahuan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Teman-teman yang saya cintai, saya akhiri sampai di sini. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.